Di balik cadar Aisyah. Episode ke-36. Andre terdiam, begitu juga dengan ayah dan ibu. Sementara Aisyah tampaknya masih belum puas, kembali berbicara. Sungguh rugi orang yang mengira dirinya telah sukses dalam kehidupannya di dunia. Tapi ternyata ia termasuk orang yang gagal total. Karena kesuksesannya membuatnya lupa kepada sejatinya, sang pemberi kesuksesan. Allah yang Maha Kaya. Ibu tersenyum puas mendengar Aisyah yang terus saja mencecar Andre. "Anda tahu istidraj?" tanya Aisyah melihat Andre sekilas. Andre tidak menjawab. Istidraj itu tipuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang membangkang terhadapnya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan manusia dengan membukakan pintu-pintu kesenangan, yang mana hal itu sebenarnya adalah kehancuran, kenistaan, dan kesengsaraan baginya. Istidraj bisa juga suatu jebakan berupa kelapangan rizki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Jadi, ketika Allah membiarkan kita sengaja meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak ada perasaan berdosa ketika bermaksiat. Berat untuk bersedekah, mereka bangga dengan apa yang dimiliki. Mengabaikan semua atau mungkin sebagian perintah Allah. Menganggap enteng perintah-perintah Allah. Merasa umurnya panjang dan menunda-nunda taubat. Dan tidak mau menuntut ilmu syar'i, tetapi Allah tetap memberikan mereka harta yang berlimpah. Kesenangan, hidup aman, tidak sakit dan tidak pula tertimpa musibah. Bersiaplah untuk menantikan konsekuensinya. Di akhir kalimat, Aisyah melihat Andre sambil tersenyum sinis. Ibu ikut tersenyum, begitu juga dengan ayah yang hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Andre yang sedari tadi terdiam kemudian melihat Aisyah. Tidak heran, orang sepertimu pandai berbicara, menasihati orang lain, seolah-olah dirinya sudah yang paling benar saja. Saya tidak merasa menjadi orang yang paling benar. Tapi semua yang saya katakan adalah kebenaran. Jawab Aisyah lantang. Andre tertawa. Terima kasih atas nasihatnya, tapi saya tidak memerlukan itu. Biarlah saya jalani kehidupan saya seperti yang saya inginkan. Andre berdiri dari duduknya. Oh iya, saya sadar di posisi saya sekarang. Banyak orang yang akan iri dan dengki. Andre melihat Aisyah dengan angkuh. Aisyah menahan tawanya. Kenapa saya harus iri? Karena kadang hidup yang terlihat mewah, nyatanya belum tentu indah. Kadang Allah mungkin memberikan seseorang kesenangan duniawi, namun tidak serta-merta dengan ketenangan hati. Lanjut Aisyah lagi. Andre yang tertawa kembali langsung menutup mulutnya. Ingin sekali rasanya dia membalikan kata-kata Aisyah, namun dia bingung harus menjawab apa. Dia lalu berpamitan pada paman dan bibinya, dan langsung pergi dari sana dengan terburu-buru. Sepeninggal Andre, ibu langsung melihat menantunya dengan bangga. Semoga hatinya bisa sedikit lembut untuk menerima semua nasihatmu, nak. Ibu harap Andre bisa berubah menjadi seperti Andre yang kita kenal dulu. Ibu lalu melihat ayah. Andre yang kita besarkan seperti anak kita sendiri, sepeninggal kedua orang tuanya. Ucap ibu dengan sedih. Ayah terdiam. Kedatangan keluarga Zaidan disambut dengan baik oleh keluarga Anita. Hari itu sesuai rencana mereka mengadakan khitbah. Pada hari itu secara resmi Zaidan melamar Anita untuk dijadikan istrinya. Zaidan dengan mantap memilih Anita sebagai pendamping hidupnya. Setelah melalui beberapa pertimbangan tentunya. Terutama setelah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Dengan terlebih dahulu membaca doa, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Zaidan dengan yakin menyampaikan tujuan kedatangannya untuk melamar Anita. Aku di sini karena berharap tergolong dalam naungan sang baginda Rasul dengan menjalankan sunnahnya. Aku di sini untuk dirimu. Berharap suatu saat nanti akan menjadi prioritas dalam hidupku. Setelah Allah dan Nabi.
Aku ingin kau menjadi perhiasan terindahku, yang kelak kita akan bersama mengarungi titian menuju surga, menggapai ridhonya. Aku ingin kamu menjadi halal bagiku untuk melihat dan menyentuhmu. Karena itu, aku ingin mengatakan dengan segenap kesungguhanku. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadilah pendamping hidupku. Semua orang langsung melihat Anita untuk mengetahui jawabannya. Bagaimana, Anita? Apa kamu menerima lamarannya? Kakak Anita bertanya pada adiknya. Anita terdiam. Dia tidak mengatakan apapun, hanya semakin menundukkan kepalanya saja. Semua orang lantas merasa senang. Mereka semua seolah sudah tahu jika diamnya seorang gadis ketika dilamar adalah izinnya atau persetujuannya atas lamaran itu. Kini Anita telah menjadi seorang maktubah atau perempuan yang telah resmi dilamar. Maka dengan demikian dia tidak boleh menerima lamaran lelaki lain. Walaupun sempat diliputi rasa ragu setelah apa yang telah terjadi dengan Nurul dan keluarganya kemarin, namun berkat Aisyah yang telah meyakinkannya, maka akhirnya Anita dengan mantap menerima lamaran itu. Karena seperti apa yang dikatakan Aisyah padanya, dia tidak akan menemukan lagi pria baik seperti Zaidan. Maka rencana pernikahan pun langsung mereka bahas. Atas persetujuan kedua keluarga, maka pernikahan akan diselenggarakan secara sederhana dalam waktu dekat ini. Karena mereka ingin rencana baik ini tidak lagi ditunda-tunda. Beberapa hari berlalu. Aisyah masih tinggal di rumah mertuanya. Dia memilih untuk tinggal lebih lama di sana, karena melihat kedua mertuanya yang sangat senang dengan kehadirannya di rumah mereka yang sepi. Aisyah tahu jika kehamilannya membuat mereka sangat bahagia. Seolah mimpi yang akan menjadi kenyataan. Mertuanya terlihat tidak sabar untuk segera menjadi seorang kakek dan nenek. Terlebih dengan sang ayah mertua. Semenjak kabar kehamilan sang menantu, kesehatannya yang sebelumnya sering menurun mendadak merasa menjadi sangat sehat dan bugar. Bahkan sekarang tidak jarang dia ikut membantu istrinya untuk memanjakan sang menantu. Seperti kali ini, ayah tampak sibuk mengambil mangga muda di halaman belakang rumahnya untuk Aisyah. Tentu saja Aisyah senang. Bersama ibu dia memakan rujak mangga di bawah rindangnya pohon di belakang rumah. Andre yang kembali datang karena ada keperluan penting dengan pamannya, mencari-cari keberadaan paman dan bibinya. Setelah melihat jika semuanya ada di halaman belakang rumah, Andre segera akan menghampirinya dengan senang karena kebetulan melihat Aisyah ternyata juga ada di sana. Kejadian tempo hari masih membuatnya jengkel. Dia masih tidak terima wanita seperti Aisyah yang dianggapnya kampungan bisa seenaknya menasihatinya. Kebetulan Aisyah rupanya masih ada. Sekalian dia akan membuat Aisyah takjub akan apa yang akan disampaikannya sekarang. Kehadirannya belum disadari oleh paman dan bibinya, juga Aisyah yang tampak asyik mengobrol sambil memakan sesuatu. Andre semakin mendekati mereka, namun kemudian dia tertegun melihat wajah Aisyah yang tidak tertutupi cadar seperti kemarin. Andre kaget melihat kecantikan Aisyah, walaupun terlihat dari samping. Dia tidak menyangka jika di balik cadar yang kemarin dia anggap Nora itu ternyata menyembunyikan kecantikan yang terpancar secara alami, tanpa ada sedikit pun riasan make up di wajahnya. Andre lalu semakin mendekat, hingga kedatangannya akhirnya disadari oleh Aisyah, yang langsung memalingkan wajah sambil menutupinya. Dia lalu segera memakai cadarnya yang disimpan tidak jauh dari sana. Ayah langsung menyambut kedatangan Andre, yang langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Aku minta kepada paman untuk memantau perbaikan masjid di kampung sebelah. Baru saja aku memberikan sumbangan senilai 100 juta untuk memperbaiki atapnya yang akan roboh. Ucapnya dengan nada sedikit sombong. Alhamdulillah, nak. Semoga Allah segera melipat gandakan harta yang telah kamu keluarkan di jalan Allah. Jika dananya kurang, jangan segan-segan untuk memberitahuku. Aku akan menambahkannya lagi. Pamannya mengangguk. Andre melihat Aisyah. Aku harap ini sebagai bukti jika aku masih menjadi seorang muslim yang taat. Setidaknya aku mampu bersedekah dengan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk agamaku. Orang lain belum tentu mampu melakukannya. Ingat, nak,
Berapapun nilai uang, yang terpenting itu kita harus ikhlas dan jangan sombong, ucap ibu mengingatkan. Tentu saja, Bibi, aku ikhlas. Aisyah tersenyum. Ikhlas itu tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin diketahui, tidak ingin dihargai. Sombong itu ibarat seseorang yang berdiri di atas gunung. Dia melihat orang lain sangat kecil, tapi sebenarnya dia juga lupa jika orang lain juga melihat dia kecil. Sambil melajukan kendaraan mewahnya dengan lumayan kencang, Andre kembali mengingat semua perkataan Aisyah padanya. Perkataan yang selalu menohok hatinya, hingga membuatnya terdiam tidak berkutik. Andre tampak kesal. Dia merasa kalah oleh seorang wanita yang awalnya dia pikir norak dan ketinggalan zaman. Namun siapa sangka, ternyata dia salah. Wanita yang dia pikir tidak ada apa-apanya itu justru seorang wanita yang cerdas, lugas dan berani, yang semua perkataannya menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang wanita yang sudah pasti berpendidikan tinggi. Bukan hanya itu saja, dia juga salah akan penampilannya. Di balik penampilannya yang sangat tertutup, bahkan hingga wajahnya pun dia tutupi. Awalnya dia sangka wanita itu biasa saja. Ternyata tersimpan kecantikan alami yang mempesona. Iya, walaupun sudah berusaha menyangkalnya, namun dirinya tetap mengakui jika ternyata istrinya Alfian itu cantik. Bahkan bagi dirinya yang setiap hari dikelilingi wanita-wanita cantik. Andre tetap merasa jika kecantikan Aisyah dan wanita-wanita yang dikenalnya sungguh berbeda. Ada satu kelebihan yang membuat kecantikan Aisyah bisa menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Andre langsung menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba menepis semua hal tentang Aisyah yang terus berseliweran di kepalanya. Dia mencoba mengatakan pada dirinya sendiri jika Aisyah tetaplah wanita kampung biasa. Dia wanita so alim yang merasa jika hidupnya sudah paling benar. Keesokan harinya, setelah cukup lama tidak mengalami mual muntah, kali ini tiba-tiba Aisyah merasakannya lagi. Semenjak tadi pagi dia terus saja merasa mual hingga membuatnya bolak-balik ke dalam kamar mandi. Ibu yang mengetahui hal itu terlihat sedikit cemas. Akhirnya dia menelpon Alfian walaupun Aisyah sudah melarangnya. Tentu saja Alfian dibuat panik. Dia merasa cemas dan khawatir akan keadaan Aisyah. Aku baik-baik saja, sudah agak mendingan. Aisyah berusaha menenangkan suaminya. Mereka berbicara lewat sambungan video call. Aku akan telepon Anita. Akan aku minta dia datang ke sana untuk melihat keadaanmu. Alfian terlihat sangat cemas melihat wajah istrinya yang tampak pucat di layar ponselnya. Tidak usah, jangan mengganggunya. Jika ditelepon, dia pasti akan segera datang, meninggalkan semua pasiennya yang lebih membutuhkannya. Baiklah kalau begitu. Tapi benar, kamu sudah merasa enakan? Iya. Aisyah mengangguk sambil melihat wajah suami yang sudah dirindukannya. Mereka lanjut berbicara, mumpung Alfian masih ada waktu sebelum menghadiri acara seminar hari terakhir itu dimulai. Akhirnya besok aku akan pulang, ucap Alfian terlihat senang. Aisyah hanya tersenyum. Aku sudah sangat merindukanmu. Kamu tahu, ini seminggu terlama dalam hidupku. Oh ya? Apa kamu tidak percaya? Aisyah menggelengkan kepalanya sambil menahan tawa, menggoda suaminya. Kenapa kamu tidak percaya? Karena di sana pasti banyak wanita cantik. Alfian tersenyum. Iya sayang, di sini memang banyak wanita cantik, tapi tak satu pun yang aku lirik. Jawab Alfian serius. Aisyah tersenyum senang. Kamu tahu sayang, di antara ujian terberat laki-laki adalah menahan godaan wanita cantik di luar rumah. Hanya laki-laki yang dirahmati Allah yang sanggup menundukkan pandangannya. Aku tahu dan yakin jika suamiku akan seperti itu. Aku yakin kamu suami yang setia, suami yang mampu menjaga dirinya ketika aku tidak ada, yang mampu menjaga namaku, membela namaku, dan selalu mengistimewakan hadirku, walau kita tidak sedang bersama. Terima kasih,
sudah percaya padaku. Ibu memberikan susu hangat untuk menantunya. Terima kasih ibu, tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Ibu dan ayah tidak perlu cemas. Ibu dan ayah terlihat lega. Nak, bersabarlah. Ibu juga seperti ini dulu, ketika mengandung suamimu. Bahkan sampai saat ini ibu masih ingat bagaimana rasanya merasakan mual dan muntah sepertimu tadi. Iya ibu, insya Allah aku akan bersabar menjalani dan melewati semua proses kehamilanku. Karena aku tahu pahala dan ganjaran yang diberikan Allah bagi setiap ibu hamil dan melahirkan. Selain Allah juga mengangkat derajat kita, Allah juga menghapus dosa-dosa kita jika kita bersabar menjalaninya. Ibu langsung tersenyum. Itu benar, nak. Semua rasa payah, susah dan sakit selama hamil dan melahirkan tidaklah sia-sia, karena Allah membayarnya dengan pahala yang teramat besar. Ibu bersyukur pernah menjalaninya, walaupun hanya 1 kali. Wajah ibu tiba-tiba terlihat sedih. Walaupun sangat ingin hamil lagi, tapi Allah hanya mempercayakan ibu dengan seorang anak saja. Tapi ibu sangat bersyukur, karena setelah sekian lama ibu dan ayahmu menanti kehadiran anak. Akhirnya Alfian hadir, anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita. Aisyah terdiam. Dia teringat akan cerita Umi yang menceritakan kisah ibu dan ayah mertuanya, yang harus menunggu cukup lama untuk mempunyai anak. Sehingga kehadiran Alfian yang waktu itu bersamaan dengan kelahiran anak keempat Umi, yakni Kak Zainab, seperti sebuah keajaiban bagi ibu dan ayah mertuanya. Aisyah mendekati ibu. Dia lalu tiba-tiba memeluknya dengan erat. Ibu, jika segala keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita harus ingat, jika rencana Allah pasti lebih baik, karena manusia merancang dengan cita-cita, tapi Allah merancangnya dengan cinta. Ibu mengangguk sambil tersenyum, di pelukan menantu kesayangannya. Keesokan harinya, Alfian baru saja turun dari pesawat. Dia berjalan terburu-buru menghampiri seseorang yang sudah menunggunya. Andre tersenyum senang melihat Alfian menghampirinya. Setelah dekat, mereka langsung berpelukan dengan erat. Kedua saudara yang sudah lama tidak bertemu ini saling meluapkan kerinduan mereka. Andre lalu mengajak Alfian masuk ke dalam mobilnya. Untung saja kamu sudah kembali hari ini, karena kalau besok kita tidak akan bertemu. Andre lalu bercerita jika besok dia harus kembali ke Singapura untuk mengurus pekerjaannya. Mereka lalu berbincang sepanjang perjalanan menuju rumah orang tua Alfian. Andre yang sengaja menjemput saudaranya itu berniat menghabiskan hari terakhirnya di Indonesia dengan Alfian dan orang tuanya, karena hanya mereka keluarganya kini. Aku sudah bertemu dengan istrimu. Oh ya? Aku pikir kamu akan menikah dengan Anita, tapi rupanya kamu harus menyerah dengan keinginan orang tuamu untuk menikah dengan wanita pilihan mereka. Aku malah bersyukur mereka menikahkan aku dengan Aisyah. Andre kaget. Awalnya memang aku tidak menerimanya, tapi kamu tahu jika sekarang aku bahkan sangat mencintainya. Mencintainya? Semudah itu. Siapapun akan langsung menyukainya jika sudah mengenalnya lebih dekat. Alfian tersenyum sendiri mengingat semua hal yang membuatnya menyukai Aisyah. Andre akhirnya yakin jika Alfian memang mencintai Aisyah. Terlihat dari wajahnya sekarang yang berseri-seri mengingat istrinya. Alfian telah sampai di rumah. Dia disambut oleh kedua orang tua dan istrinya. Setelah menyalami ayah dan ibu, Aisyah menghampirinya dan mencium tangannya. Alfian yang sangat ingin memeluk istrinya mencoba menahan diri, karena ada orang tuanya dan juga Andre di sana. Ibu dibantu oleh Aisyah kemudian menyiapkan makan siang untuk mereka. Setelah itu mereka semua makan siang bersama, kecuali Aisyah, yang rupanya masih sedikit merasa mual hingga tidak berselera untuk makan. Dia hanya duduk di samping suaminya untuk menemaninya. Diam-diam Andre memperhatikan bagaimana sikap Alfian yang memperlakukan istrinya dengan baik.
Dari tatapan matanya dia bahkan kini sangat yakin jika Alfian bukan sekedar mencintainya saja, tapi sangat-sangat mencintai istrinya. Hal itu sedikit membuatnya muak. Dia heran dengan laki-laki yang bisa mencintai satu orang wanita saja. Jadi, kapan kamu akan menikah? Tanya Alfian melihat Andre ketika mereka bercengkrama berdua setelah selesai makan. Andre hanya tersenyum. Pernikahan? Aku belum memikirkannya, atau mungkin lebih tepatnya aku tidak memikirkannya. Kenapa? Kamu sudah mapan, usia juga sudah cukup, karirmu juga sedang bagus. Menikahlah. Hidupmu pasti akan menjadi lebih sempurna. Memang, dibandingkan kamu, aku nyatanya lebih sukses dan mapan. Karirmu hanya jalan di tempat. Menjadi dokter tidak seperti menjadi pengusaha, yang karirnya bisa terus berkembang. Aku bisa membeli apapun yang aku inginkan. Wanita secantik apapun juga bisa aku dapatkan. Mereka bahkan akan mengantri untuk menjadi istriku. Tapi aku tidak mau sepertimu. Alfian tampak kaget dengan perkataan Andre. Aku tidak mau tunduk dengan satu orang wanita. Lagi pula jika tanpa menikah, aku bisa bahagia. Kenapa aku harus menikah? Tanpa menikah, aku bisa bergonta-ganti wanita setiap hari, sesuai keinginanku. Andre tertawa melihat Alfian yang tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Suamiku. Aisyah yang rupanya tak sengaja mendengar perkataan Andre menghampiri keduanya, sambil membawa nampan berisi minuman di tangannya. Tidak mengapa jika ada orang yang merendahkanmu. Yang terpenting, Allah bangga padamu. Suamiku, pandangan manusia itu terbatas, sedangkan pandangan Allah itu tanpa batas. Untuk apa disukai banyak manusia, tapi ternyata Allah murka? Aisyah melihat suaminya lembut, sambil tersenyum, sembari menyimpan nampan di atas meja. Aisyah lalu melirik Andre sekilas. Seandainya Anda tahu jika kita akan mati di atas kebiasaan yang kita lakukan, takutlah jika usia Anda berhenti di atas maksiat yang sedang Anda nikmati. Bersambung.